Bab 1628 Sistem Perencanaan Tertinggi. Membantu. Mengapa Anda berteriak minta tolong di tengah malam? Mendengar ini, kedua orang dan anjing itu tertegun pada saat bersamaan. Rekan kultivator, orang-orang dari rumah gubernur kota mengejarku, mereka. Kata kultivator dengan cemas. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ada suara mendesing di belakangnya, dan lebih dari selusin pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul, membunuh, dan mata mereka sudah tertuju pada orang-orang yang hadir. Rumah gubernur kota. Astaga, kebetulan sekali. Suke, Duan Jiude, dan Butfest langsung memiliki senyum jahat di wajah mereka. Ada jalan ke surga, tetapi kamu tidak mau mengambilnya. Di tengah malam, lebih dari selusin pembunuh langit emas dari surga yang merangkul segalanya benar-benar datang untuk menyerahkan kepala mereka? Membunuh mereka semua. Pemimpin pria berpakaian hitam baru saja memeriksa kultivasi Suke dan yang lainnya, lalu memberi perintah dengan jijik. Segera, lebih dari selusin pria berpakaian hitam bergerak bersama, mengorbankan gerakan membunuh mereka, dan langsung bergegas untuk membunuh. Jangan bergerak, mereka semua milikku. Suke takut Butfest dan Duan Jiude akan mencuri pembunuhan itu, jadi dia segera melambaikan tongkat ungu emas Top Acting King, dan seluruh tubuhnya melesat seperti bola meriam. Dor, dor, dor. Batang ungu emas Top Acting King berubah menjadi bayangan tebal dari tongkat, menutupi seluruh area. Sekelompok pria berpakaian hitam tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak. Dalam sekejap, mereka meledak di bawah bayang-bayang tongkat, berubah menjadi awan kabut darah, dan bergegas ke dunia bawah. Ini. Para pembudidaya yang berlari untuk hidup mereka tercengang di tempat, benar-benar tercengang. Begitu banyak Golden Celestials dari Great All Embracing Heaven, hanya begitu saja? Lebih mudah membunuh mereka daripada memotong sayuran. Rekan kultivator. Pada saat ini, Suke telah meletakkan tongkatnya, melirik ke arah kultivator, dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa rumah gubernur kota mengejarmu? Jangan bilang kamu telah melakukan sesuatu yang jahat, kita harus menjaganya." Petik 2. Tidak, kamu salah paham, aku tidak melakukan kejahatan apapun. Kultivator buru-buru melambaikan tangannya untuk menjelaskan, sangat gugup. Kamu tidak. Lalu mengapa kamu berkeliaran di jalan di tengah malam? Dan kamu diburu? Mata Butfest membelalak saat dia melompat keluar. Anak muda, akui dan bersikap lunak, tapi tahan dan tegas. Duan Jiude berkata dengan dingin. Teman-teman Taois, bukan itu yang kamu pikirkan. Aku kebetulan menemukan masalah kediaman Tuan Kota dan secara tidak sengaja ditemukan. Itu sebabnya aku diburu. Kultivator buru-buru berkata. Saya sedikit gugup saat itu, jadi saya tidak mendengar detailnya dengan jelas. Namun, saya mendengar mereka mengatakan bahwa mereka ingin menangkap 100.000 orang, dan itu terkait dengan penguasa kota tua. Oh, Tuan Kota Tua? Suke dan yang lainnya tertegun. Dia baru saja membunuh Tuan Kota, jadi dari mana Tuan Kota Tua ini berasal? Apakah kamu tidak tahu, hari ini, Tuan Kota dibunuh oleh orang-orang dari fraksi surga yang meledak, dan Tuan Kota Tua segera muncul. Tunggu, mungkinkah kamu? Penggarap baru saja berbicara ketika dia tiba-tiba datang menuju sebuah realisasi. Berengsek. Bukankah kombinasi dua orang dan seekor anjing ini adalah anggota fraksi surga yang meledak? Sekelompok pria ini benar-benar berani kembali dan masuk ke toko seseorang di tengah malam? Tampaknya aura hari ini milik Tuan Kota Tua. Butfest tidak repot-repot memperhatikan penggarap. Saat ini, wajahnya sudah muram. Itu adalah musuh yang tangguh. Benda tua itu baru saja kehilangan putranya. Mengapa dia mengirim anak buahnya untuk menangkap orang? Dan 100.000 orang? Duan Jiude bertanya dengan curiga. Mendengar itu, penggarap segera berkata, faktanya, pada tahun-tahun awal, orang-orang di kota Hailin kami hilang dari waktu ke waktu. Lagi pula, ada banyak pembudidaya yang bubar di kota. Mereka mungkin pergi keluar untuk pelatihan atau bertemu beberapa kecelakaan, jadi wajar kehilangan kontak dengan mereka. Tapi apa yang terjadi malam ini bukanlah masalah kecil. Saya khawatir hilangnya para pembudidaya selama bertahun-tahun terkait erat dengan kediaman Tuan Kota. Petik 2.
Berbicara tentang ini, Hook berhenti sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, atau itu harus berhubungan dengan Tuan Kota Tua. Dia adalah eksistensi luar biasa yang telah melangkah ke panggung utama surgawi ribuan tahun yang lalu. Penggarap telah hilang selama bertahun-tahun. Suke dan yang lainnya mengangkat alis. Astaga, orang-orang di kediaman Tuan Kota telah melakukan banyak hal jahat. Tampaknya perjalanan ini harus dilakukan dalam gelombang besar untuk dianggap sebagai penghapusan kejahatan bagi rakyat. Dua orang dan seekor anjing menoleh pada saat yang sama, dan mata mereka kebetulan bertemu. Kemudian, mereka semua menoleh untuk melihat formasi pelindung sekte. Rekan kultivator, saya khawatir tempat ini tidak aman. Ayo tinggalkan tempat ini dulu, sebarkan berita, dan cari orang lain untuk membantu. Pada saat ini, kata penggarap. Hei, jangan terburu-buru. Suke melambaikan tangannya dan berkata dengan benar, rumah Tuan Kota penuh dengan perbuatan jahat. Kita tidak bisa pergi begitu saja. Kita harus berpacu dengan waktu untuk mengumpulkan bukti kejahatan mereka terlebih dahulu. Ya, kita semua sudah menanyakannya. Toko ini adalah milik kediaman Tuan Kota. Pasti ada banyak bukti yang disembunyikan di dalamnya. Duan Jiude juga mengangguk. Kumpulkan bukti kejahatan mereka. Di sini, sang kultivator langsung menggerakkan sudut mulutnya. Ada banyak kristal surgawi dan harta sihir di toko ini, tetapi dari mana mereka mendapatkan bukti kejahatan mereka? Namun, saat ini, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya bisa mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu tolong cepatlah." "Jangan khawatir, kami semua profesional." Suke mengangkat sudut mulutnya, menatap Buttfast, dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat. "Ada." Buttfast segera mengeluarkan teriakan aneh. Dia melompat dan menendang dengan kakinya. Ada pola mantra di antara kakinya dan dia menendang arai pelindung dengan keras. Bang! Dengan suara teredam, seluruh arai pelindung hancur dalam sekejap. "Pergi, temukan bukti kejahatan mereka." Dua orang dan seekor anjing berteriak bersamaan, dan bergegas masuk ke toko pada saat bersamaan. Kemudian, di bawah tatapan kaget penggarap, dua orang dan seekor anjing dengan panik menyapu semua jenis harta sihir di atas meja. Kompartemen rahasia yang tak terhitung jumlahnya di bawah meja dihancurkan, dan sejumlah besar kristal surgawi diambil. Bahkan di lantai biasa, setelah Buttfast memiringkan papan kayu, penghalang pembatas muncul, yang dengan mudah dipatahkan olehnya. Kemudian dia mengambil sejumlah besar cincin penyimpanan dari tanah dan dengan cepat menyimpannya. Setelah 1/4 jam, toko di rumah gubernur kota bahkan tidak memiliki panel pintu yang tersisa. Penggarap melihat bagaimana sebuah toko menghilang ke udara tipis, dan sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi sedikit berkedut. Apakah mereka benar-benar mengumpulkan bukti kejahatan mereka? Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, mereka terlihat seperti bandit dan perampok berpengalaman. Teknik itu, tingkat kemahiran itu, semuanya aneh. Tapi itu baik-baik saja. Sekarang kita telah mengambil barang-barangnya, bisakah kita pergi? Bisakah kalian bertiga pergi? Haruskah kita memberitahu yang lain dulu, atau... Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat pola mantra di bawah kaki anjing itu berkedip-kedip. "Omong kosong." Kultivator segera melebarkan matanya dan berkata dengan heran, "Apa yang kalian bertiga lakukan?" Rekan kultivator, orang-orang di rumah gubernur kota terlalu licik, tidak ada cacat di tempat ini, dan tidak ada bukti kejahatan mereka yang tersisa. Kita akan mencarinya di tempat lain. Kamu harus pulang dan tidur. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Buttfast melambai pada penggarap dan mengucapkan selamat tinggal. Kemudian, dengan swoosh, cahaya putih menyala, dan sosok 3 orang dan anjing itu berangsur-angsur berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Sial! Orang-orang ini sangat jahat. Mencari bukti kejahatan mereka? Mencari apa? Mereka hanyalah sekelompok bandit. Bandit tak tahu malu. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan mempercayai orang-orang ini. Tidak, itu semua salahnya. Jika aku tidak mengikuti di mana dia tinggal, aku tidak akan menemukan hal bodoh itu di rumah gubernur kota. Sekarang saya telah kehilangan uang dan hidup saya, dan saya bahkan membuat diri saya terbunuh. Sungguh sial. Penggarap mengutuk saat dia bergegas ke satu arah.
Bagaimanapun, dia harus bergegas keluar kota. Adapun hal bodoh di rumah gubernur kota, dia secara alami akan menemukan cara untuk menyebarkannya setelah dia meninggalkan kota, tetapi dia juga bisa menjual berita ini dengan harga yang bagus. Saat itu, dia tidak perlu khawatir tidak bisa menemukan wanita untuk diajak bermain. Hehe. Memikirkan hal ini, senyum jelek muncul di wajah penggarap. Namun, saat dia berkeliling beberapa jalan, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar. Aura menakutkan telah mengunci dirinya. Oh tidak. Wajah penggarap berubah secara dramatis dalam sekejap, dan dia dengan panik berlari untuk melarikan diri. Aura ini terlalu familiar. Itu jelas pengurus rumah tangga dari rumah gubernur kota. Keberadaan yang menakutkan di alam Raja Surgawi. Seorang surgawi yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya sebenarnya memiliki sarana untuk membunuh 16 bawahanku di surga emas dari surga yang merangkul segalanya. Itu tidak mudah. Namun, apakah menurutmu kau masih bisa melarikan diri? Pada saat ini, suara dingin terdengar di benaknya. Segera setelah itu, puluhan bayangan hitam melintas dan langsung mendarat di depannya. Mata dingin pengurus rumah tangga paruh baya itu menatap lurus ke arahnya. Penggarap sangat ketakutan sehingga dia gemetar di tempat, dan dia berulang kali melambaikan tangannya untuk menjelaskan, "Tidak, orang-orangmu bukan aku." Ci. Sebelum dia bisa selesai berbicara, cahaya pedang yang tajam melintas. Vitalitas penggarap terputus di tempat, dan tanda berdarah muncul di lehernya. Seluruh kepalanya perlahan meluncur turun dari tubuhnya dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Baru pada saat itulah kekuatan pedang pecah dan meledak menjadi awan kabut darah. Sampah sembrono. Pengurus rumah tangga mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Pisau seukuran saku meluncur melalui telapak tangannya ke lengan bajunya. Bersihkan lingkungan, dan omong-omong cari orang lain. Jika kamu menemukannya, bunuh mereka. Masalah ini tidak boleh dipublikasikan. Kami mengerti. Namun, keesokan paginya, banyak pembudidaya kota Hailin, yang telah bangun atau menyelesaikan kultivasi mereka, terkejut menemukan bahwa di rumah, penginapan, dan bahkan di jalan dan gang, ada sebuah buku berjudul, Stories of the Ocean Tide. Penulis, Fujian Yibo dari fraksi surga yang meledak. Saya salah perhitungan, ada beberapa perubahan pada draft yang saya kirim sebelumnya. Tetapi saya baru tahu bahwa beberapa plot pada draft selanjutnya bermasalah karena perubahan sebelumnya. Saya bekerja keras untuk memperbaikinya. Pernahkah kamu mendengar? Hilangnya sejumlah besar pembudidaya di kota Hailin tahun-tahun ini tampaknya terkait dengan rumah gubernur kota. Rekan kultivator saya, Anda juga sudah membaca album itu, kan? Ya, album ini digambar oleh Paman Fujian dari fraksi surga yang meledak. Album ini mengungkapkan peristiwa masa lalu yang tak terhitung jumlahnya terkait dengan gubernur kota tua. Apa Paman Fujian? Itu Fujian Yibo. Apakah menurut kalian cerita di album itu benar? Tampaknya benar. Timeline-nya cocok. Coba pikirkan, ribuan tahun yang lalu, gubernur kota tua tiba-tiba menghilang dan dikabarkan telah meninggal dunia. Ya, tapi menurut album itu, tubuh gubernur kota tua rusak karena budidaya seni setan. Sekarang dia menangkap orang untuk membuat minyak untuk menggemukkan. Benarkah? Kamu percaya itu? Kedengarannya tidak terlalu bisa diandalkan. Tapi sejauh yang saya tahu, beberapa catatan itu benar. Seseorang tiba-tiba berkata secara misterius. Mengapa? Apakah rekan kultivator ini mengetahui beberapa rahasia? Pria itu tersenyum dengan tenang, tentu saja. Nyatanya, gubernur kota tua bertemu dengan seorang wanita yang mengolah skill rayuan ribuan tahun yang lalu. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar itu. Seorang wanita yang mengembangkan keterampilan rayuan? Mungkinkah gubernur kota tua menjadi sangat kurus karena wanita itu? Melihat ekspresi terkejut di wajah semua orang, pria itu melanjutkan, "Ya, itu persis seperti yang kamu pikirkan." "Kakak, apa yang kami pikirkan? Tolong beritahu kami secara detail." "Masalah ini tidak bisa dijelaskan secara detail. Sangat mudah mendapat masalah. Aku hanya bisa memberitahumu, kayu kering, api ganas, wanita menggoda, pria ganas, pertempuran sengit, malam tanpa tidur yang panjang, dan diperas kering." Petik 2. Benarkah, tubuh gubernur kota tua bagus sekali?
Kamu tidak tahu kan? Gubernur Kota Tua adalah jenius nomor 1 di kota Hailin. Secara alami, dia jauh lebih unggul dari orang biasa dalam aspek ini. Jika tidak, menurutmu mengapa wanita itu memilih Gubernur Kota Tua? Petik 2. Kamu salah. Kabar yang kudengar adalah bahwa Gubernur Kota Tua itu berbeda dari orang biasa. Dia lebih tertarik pada beberapa pria. Omong kosong. Jangan bicara omong kosong jika kamu tidak tahu. Gubernur Kota Tua lahir dengan seorang kasim. Aku tidak tahu metode kultivasi aneh macam apa yang dia kembangkan, jadi dia berakhir seperti ini. Dia miskin manusia? Sialan, benarkah? Tentu saja. Kalau tidak, mengapa dia tiba-tiba menyerahkan posisinya kepada putranya ketika dia berada di puncak ketenarannya, dan dia memilih untuk berkultivasi tertutup? Tunggu, sepertinya ada yang tidak beres. Bagaimana jika dia kasim alami? Maka bukankah putranya akan semuanya? Apakah kamu tidak salah? Apa yang seharusnya kita pikirkan sekarang bukankah masalah ini kan? Mari kita cari tahu mengapa begitu banyak orang hilang di kota Hailin selama ini. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tercengang. Ah, ini. Memang. Meskipun mereka tidak jelas tentang tujuan spesifik dari mansion Tuan Kota, situasi mereka saat ini tampaknya tidak benar. Jika para pembudidaya yang hilang semuanya ditangkap oleh kediaman Tuan Kota, maka kota Hailun akan berada dalam bahaya. Mengapa mereka bergosip tentang masa lalu penguasa kota tua? Namun, ada juga orang yang tidak menganggap serius masalah ini dan hanya menganggapnya sebagai lelucon. Beberapa orang merasa bahwa ini adalah rumor yang disebarkan oleh seseorang yang memiliki dendam lama terhadap Tuan Kota yang lama. Kalau tidak, bagaimana bisa ada begitu banyak versi hanya dalam satu malam? Oleh karena itu, orang pintar ini tidak tergerak. Mereka percaya bahwa rumah Tuan Kota pada akhirnya akan muncul untuk menjelaskan, dan pada saat itu, semua rumor akan menjadi lelucon. Desas-desus di kota menyebar kemana-mana dan segera sampai di istana Tuan Kota. Ketika pramugari mendengar desas-desus ini, dia langsung menjadi gila. Mungkinkah orang lain mendengar apa yang mereka katakan kemarin? Seperti kata pepatah, tidak ada asap tanpa api. Mereka telah mengamuk di kota Hailin selama bertahun-tahun. Jika mereka ingin memulai rumor, itu seharusnya tidak terjadi saat ini. Jika Tuan Kota Tua tahu tentang ini, kepala pelayan itu bergidik tanpa sadar. Tetapi dia tahu bahwa hal semacam ini tidak dapat disembunyikan. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia masih melaporkan masalah ini kepada penguasa kota tua, Hai Chao. Setelah mendengarkan, Hai Chao tidak bereaksi. Dia seperti orang tua di usia senja, duduk di kursi. Angin sepoi-sepoi dengan lembut meniup beberapa helai rambut yang tersisa di tubuhnya. Tetapi bagi orang luar, tampaknya angin sepoi-sepoi ini dapat menjatuhkannya kapan saja. Namun, pelayan itu berlutut di depan Hai Chao, menggigil di sekujur tubuhnya dan keringat dingin menetes di wajahnya. Dia bisa merasakan kemarahan Tuan Kota Tua. Jika dia berani mengucapkan sepatah kata pun, hanya kematian yang menunggunya. Setelah sekian lama, Hai Chao akhirnya berbicara perlahan, kamu tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa melakukan ini? Saat dia berbicara, Hai Chao mengangkat satu tangan, seolah dia siap untuk membunuh benda tidak berguna di depannya. Tapi dia sepertinya memikirkan sesuatu dan ragu untuk melambaikan tangannya. Setelah beberapa saat, dia berkata perlahan, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, saya tidak akan mengejarnya lagi. Sekarang ada jutaan orang di kota, dan tidak sulit untuk menangkap 100.000 orang. Mulailah menyegel kota segera. Ingat, jika ada kesalahan lagi, jangan salahkan aku karena tidak mempertimbangkan masa lalu. Ya, terima kasih, Tuan Kota. Pelayan itu segera menghela nafas lega, bersujud beberapa kali, dan buru-buru mundur. Hai Chao menatap sosok pramugari yang pergi dengan dingin. Dengan pikiran, bayangan kecil kota Hailin perlahan muncul di tangannya. Dia menjentikkan jarinya beberapa kali, dan lingkaran cahaya yang samar-samar terlihat muncul di luar bayangan cahaya kota kecil, menutupi seluruh kota kecil. Ledakan. Kemudian, tirai cahaya besar tiba-tiba muncul di seluruh kota Hailin, jatuh dari langit dan langsung menutupinya. Kota Hailin benar-benar tertutup. Baru-baru ini, seseorang dengan jahat menyebarkan desas-desus di kota Hailin untuk mendiskreditkan Tuan Kota.
Mulai sekarang, kota Hailin akan disegel sampai orang yang menyebarkan desas-desus itu ditemukan. Pada saat yang sama, Tuan Kota mengumumkan berita itu kepada semua pembudidaya di kota. Kota itu disegel. Semua pembudidaya menatap formasi di langit, dan wajah mereka tiba-tiba berubah secara dramatis. Dikombinasikan dengan semua rumor di kota hari ini dan apa yang dilakukan Tuan Kota sekarang, banyak orang tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak nyaman. Apakah formasi sebesar itu benar-benar hanya untuk menemukan orang yang menyebarkan desas-desus? Atau, rumor itu mungkin benar, dan kediaman Tuan Kota benar-benar ingin menangkap 100.000 orang? Untuk sesaat, orang-orang di kota Hailin panik. Selain itu, setiap versi dari rumor sebelumnya tampaknya benar, jadi sekarang para pembudidaya di kota Hailin mau tidak mau harus waspada. Lambat laun, apa yang disebut rumor itu tampaknya menjadi kenyataan. Lagi pula, mereka menemukan bahwa beberapa teman mereka benar-benar menghilang begitu saja. Saya punya teman yang minum dengan saya kemarin. Hari ini, saya pergi ke rumahnya untuk mencarinya, tetapi saya menemukan bahwa dia telah menghilang. Kamu beruntung, aku punya teman bermarga Qi, dan keluarganya yang berjumlah 13 orang menghilang. Apakah itu benar-benar berhubungan dengan kediaman Raja Kota? Apa maksudmu? Istriku bilang dia pergi untuk menata rambutnya tadi malam dan belum kembali. Aku curiga dia pasti dibunuh oleh City Lord's Mansion. Pernahkah kamu memperhatikan? Sepertinya para pengungsi di kota Hailin juga menghilang baru-baru ini. Bisakah orang tanpa kultivasi dibawa ke mansion Tuan Kota? Pikirkan baik-baik. Selama bertahun-tahun, kota Hailin kita mengalami penghilangan orang yang paling tidak dapat dijelaskan di Qingzhou. Mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan rasa dingin di punggung mereka. Mungkinkah mansion Tuan Kota benar-benar melakukan sesuatu yang memalukan? Pada saat yang sama, di kedalaman hutan di pinggiran kota Hailin, 2 orang dan seekor anjing berkerumun bersama, mendiskusikan sesuatu dengan peta kota Hailin. Tiba-tiba, Butfest mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kota Hailin. Sialan, saudara Achilles, mereka telah menyegel kota. Butfest berkata dengan kaget. Tidak mungkin, bukankah mereka hanya merampok beberapa toko? Ini hanya beberapa makanan pembuka, dan mereka benar-benar menyegel kota secara langsung? Duan Jiude juga mendecakkan lidahnya, merasa kota Hailin terlalu stabil. Lagi pula, menyegel kota bukanlah masalah sepele. Oh, mereka ingin menyegel kota? Aku tidak mengizinkan mereka melakukan itu. Suke mencibir dan kemudian melambaikan tangannya. Ledakan. Dengan kilatan cahaya, tumpukan bahan peledak seukuran bukit kecil jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Kemudian, Suke melirik Butfest, yang linglung, dan berkata sambil tersenyum, Butfest, apakah kamu mengerti maksudku? Ya ampun, dewa ini tahu trik ini. Butfest tiba-tiba penuh kegembiraan ketika dia sadar. Meledakkan kota dengan bahan peledak. Dewa ini pernah melakukan ini sebelumnya, dewa ini sangat akrab dengannya. Gubernur kota, kami masih memiliki urusan mendesak yang harus diselesaikan. Anda tidak bisa menutup kota begitu saja seperti ini. Ya, rumor itu tidak ada hubungannya dengan kita. Itu dilakukan oleh beberapa orang. Mengapa kita harus terlibat? Menyegel kota tidak adil bagi kita. Kami ingin bertemu gubernur kota. Saya adalah murid dari Sekte Liyun. Sekte saya memiliki hal-hal mendesak yang harus diperhatikan. Tolong buka gerbang kota dan biarkan saya keluar. Saat ini, sekelompok besar pembudidaya telah berkumpul di luar rumah gubernur kota. Semua jenis suara ditransmisikan langsung ke rumah gubernur kota dan ke telinga Haichao. Pria parubaya, yang juga pelayan rumah gubernur kota, sedang berlutut di tanah, gemetar ketakutan. Meskipun dia mengira adegan seperti itu akan terjadi, dia tidak menyangka orang-orang ini benar-benar berani memblokir rumah gubernur kota dan keributan. Mereka sangat berani dan sembrono. Katakan pada orang-orang ini untuk tutup mulut. Jangan ganggu kedamaianku. Jangan paksa aku untuk membantai seluruh kota Hailin, kata Haichao, tatapan membunuh muncul di matanya. Jika bukan karena fakta bahwa membunuh terlalu banyak orang akan membuat kota Hailin kehilangan keseimbangan, dia akan memurnikan semua orang di kota. Tapi sekarang, dia hanya membutuhkan 100.000 orang.
Tidak kurang satu, tidak satu lagi. Pelayan itu juga mengerti apa yang dimaksud gubernur kota tua itu. Untuk saat ini, dia harus memikirkan cara untuk membuat orang merasa nyaman. Kota ini adalah harta sihir kelahiran gubernur kota tua, bukan kota sungguhan. Oleh karena itu, Haichao dapat dengan santai memanipulasinya, dan bahkan Raja Abadi pun tidak akan dapat meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, bagaimana bisa rumah gubernur kota menghentikan begitu banyak pembudidaya dengan sedikit tenaga? Saya mengerti. Pelayan itu buru-buru mundur. Segera, dia memimpin sekelompok orang keluar dari rumah gubernur kota. Ketika kerumunan melihat bahwa seseorang akhirnya keluar untuk merespons, suara itu langsung menjadi lebih keras. Pelayan Liang, jujur saja, apa yang ingin dilakukan gubernur kota? Mengapa Anda tidak membiarkan kami keluar kota? Itu benar. Mengapa kamu membutuhkan kekuatan sebesar itu untuk menangkap seorang penjual rumor? Banyak dari kami bukan dari kota Hailin. Kami kebetulan sedang beristirahat di sini. Anda dapat menyegel kota, tetapi Anda tidak berhak menjebak kami di sini, bukan? Kerumunan berteriak satu demi satu. Steward Liang Feifan perlahan mengangkat tangannya dan menekannya. Aura besar langsung tersapu. Semuanya, dengarkan aku. Dia berteriak dengan suara keras. Kerumunan itu langsung terdiam. Pada saat ini, Liang Feifan berkata perlahan, kalian semua jelas bahwa rumor itu disebarkan oleh fraksi surga yang meledak. Kami menyegel kota tidak hanya untuk menangkap pembuat rumor, tetapi juga untuk menangkap pembunuh dari fraksi surga yang meledak yang membunuh gubernur kota. Semua ini adalah perintah dari gubernur kota yang lama. Kamu sangat ingin meninggalkan kota. Mungkinkah salah satu dari kamu berasal dari fraksi surga yang meledak? Kata-kata Liang Feifan membuat semua orang membuka mata lebar-lebar. Bagaimana F***CK dia bisa membuat counter charge seperti itu? Mencoreng namanya dengan paksa? Siapa yang tidak tahu bahwa fraksi surga yang meledak hanya mengirim 2 orang dan seekor anjing? Hampir semua dari kita adalah orang-orang dengan status dan latar belakang. Bagaimana kita bisa dianggap sebagai anggota fraksi surga yang meledak? Hehe. Pada saat ini, seseorang mencibir, Steward Liang, mungkinkah yang disebut rumor itu benar? Mereka mengatakan bahwa mereka menyegel kota, tetapi siapa yang tahu jika mereka mencoba menangkap 100.000 orang? Suara mendesing. Sebelum pria itu bisa menyelesaikan kalimatnya, seberkas cahaya tiba-tiba menembus tubuhnya, dan dia berubah menjadi tumpukan daging dan darah di tempat. Mendesis. Semua orang yang hadir langsung tersentak dan terdiam. Tidak ada yang mengira Liang Feifan begitu kejam. Beraninya dia membunuh orang seperti itu? Apakah dia benar-benar akan berselisih dengan kita? Banyak orang mulai merasa tidak nyaman bahkan menyesal datang ke sini untuk membuat masalah. Saya dapat membuktikan atas nama gubernur kota bahwa semua yang Anda dengar hanyalah rumor. Alasan mengapa kami menyegel kota adalah untuk menemukan penghasut dan menggali anggota fraksi surga yang meledak. Selama Anda tidak terlibat di dalamnya, kamu akan baik-baik saja. Mendengar ini, semua orang menghela nafas dalam hati mereka. Hanya untuk menyelidiki sumber rumor itu? Lalu mengapa dia membunuh seseorang? Namun, sebelum mereka dapat mengajukan pertanyaan ini, Liang Feifan menambahkan dengan tenang, pria yang tadi pasti salah satu dari orang yang menyebarkan desas-desus, jadi dia pantas mati. Sedangkan untukmu, pergilah sekarang, atau jangan salahkan aku, karena tanpa ampun. Mendengar ini, orang-orang lainnya tidak berani membuat masalah lagi. Lagi pula, Steward Liang adalah seorang kultivator di panggung Raja Surgawi. Kultivator paling kuat di antara mereka berada di tahap surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya. Mereka tidak bisa menolaknya sama sekali. Terus terang, bahkan jika Liang Feifan ingin membunuh mereka semua, mereka tidak bisa melawannya. Ledakan. Namun, tepat pada saat ini, suara memekakkan telinga tiba-tiba datang dari jarak yang tidak jauh. Kemudian awan jamur muncul dari timur kota. Ledakan. Suara keras lainnya terdengar. Ada juga awan asap di sebelah barat kota. Bang! Bagian selatan kota meledak. Begitu pula bagian utara kota. Suara ledakan yang terus-menerus membuat semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah seseorang menyerang kota? Mata mereka menyala tiba-tiba.
Karena seseorang menyerang kota, jika mereka berhasil menghancurkan penghalang pembatas, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari kota Hailin. Adapun janji Liang Feifan bahwa dia akan membiarkan mereka pergi setelah menemukan sumber rumor tersebut, mereka tidak percaya sepatah kata pun. Kehidupan seseorang adalah yang paling aman ketika seseorang mengendalikan tangannya sendiri. Dengarkan omong kosongnya. Sehasteriste. Suara mendesing. Dalam sekejap, sekelompok orang mengerumuni tempat ledakan terjadi ke segala arah. Saat ini, di luar kota Hailin, Suke, Budfest, dan Duan Jiude telah bertemu, dan keduanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Tidakkah menurutmu ada yang salah dengan kota ini? Suke bertanya. Betul. Rasanya tidak enak saat meledak. Rasanya seperti kapas yang meledak. Tapi itu tidak sepenuhnya tidak efektif. Peledak ini luar biasa. Aku tidak menyangka ada rune yang ditambahkan ke dalamnya. Saat Budfest berbicara, dia mulai menyanjung Suke lagi. Serius, kota ini seperti harta karun Dharma, kata Duan Jiude dengan ekspresi serius. Kata-katanya mengejutkan Suke. Senjata ajaib. Astaga, sekarang setelah Anda menyebutkannya, sepertinya itu benar. Ketika bahan peledak baru saja diledakkan, dia memiliki perasaan yang sama seolah-olah ada konotasi Tao yang sangat kuat. Kuncinya adalah bubuk mesiu memiliki banyak rune di dalamnya, yang tampaknya lebih merusak senjata sihir. Sistem, periksa kota ini. Apakah itu senjata ajaib? Suke buru-buru memanggil sistem untuk memeriksa. Ding. Setelah diperiksa, benda itu adalah artefak khusus. Ini sangat berharga. Notifikasi sistem terdengar lambat. Brengsek. Wajah Suke langsung menjadi gelap. Senjata ajaib khusus yang bisa berubah menjadi kota, dan kuncinya adalah tersembunyi dengan sangat baik. Tidak ada yang tahu bahwa itu adalah senjata ajaib. Itu mungkin bukan artefak langit tingkat tinggi, tapi artefak langit tingkat menengah, bukan? Tapi barusan, itu diledakkan olehku, Budfest, dan Duan Jiude? Lihatlah tembok itu, mereka telah diledakkan tanpa bisa dikenali. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan menyelinap masuk dan memukul mereka dengan tongkat, lalu mengambil harta itu. Sekarang semuanya menjadi seperti ini, jelas bahwa mereka telah menderita kerugian besar.